Pemerintah membuka opsi pembayaran hutang dan pembiayaan hutang serta pembiayaan operasional kereta cepat secara spesifiknya masih akan kami tersebut masih dirumuskan. Welcome di podcast Ekonomi Santuy tapi tetap berbobot. Sebelumnya kenalin, aku Dania dan di sini udah ada dua pembicara yang keren abis. Boleh kenalin dulu nggak guys? Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Zaki. Kenalin, nama aku Safira. Oke, karena hari ini udah ada Zaki sama Safira, kita tuh mau ngobrol-ngobrol sih tentang topik yang lagi rame. Itu ada utang kereta cepat, Wush. Kalian berdua udah pernah dengar belum sih topik ini sebelumnya? Kalau aku sih udah pernah denger ya. Kalau aku juga, karena pasti lagi rame banget kan. Tiap buka TikTok itu pasti muncul berita tentang Wush. Orang-orang tuh bertanya-tanya, apakah Wush itu rugi? Terus gimana dengan utangnya? Apakah itu menambah beban negara? Karena lagi rame banget, ya udah kita bahas dari kacamata ekonomi yang mudah dipahami. Nah, bener banget nih buat teman-teman mungkin yang belum ngikutin topik ini. Jadi WUSH itu singkatnya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang total biayanya itu gede banget, bisa sampai triliunan. Bener nggak nih? Bener banget. Nah, kata CNBC Indonesia, sebagian dibiayai dari utang pinjaman dari China Development Bank. Nah, masalahnya pendapatan dari tiketnya itu tuh katanya belum stabil ya. Kadang rame, kadang sepi. Nah, sementara cicilannya itu pasti tetap dijalankan. Nah, ibaratnya kayak kamu punya cicilan HP, terus kamu jual es krim nih. Nah, terus es krimnya itu kan nggak selalu laris kan. Terus pasti kan deg-degan takut cicilannya tuh nggak lunas tepat waktu. Nah, bener banget pasti deg-degan. Aku juga baca nih menurut Kompas, proyek kereta cepat ini tuh punya utang yang mencapai 116 triliun. Tapi sebenarnya utang itu tuh buat bangun infrastruktur tuh wajar banget karena banyak juga negara-negara maju yang udah ngelakuin hal kayak gitu. Yang penting sih utangnya tetap bisa produktif, ya nggak nih? Iya benar, produktif itu maksudnya kalau infrastruktur itu mempercepat mobilitas, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di stasiun. Tapi walaupun proyeknya itu produktif, cicilan utangnya itu pasti tetap berjalan kan dan harus dibayar. Dan itu cuma bisa aman kalau cash flow atau alias pendapatan hariannya itu jalan. Dan dari data dari Kompas itu rata-rata okupansi WUSH itu masih sekitar 60-70%, dan itu masih belum cukup stabil sih. Iya sih, bener banget. Kalau pemasukan tiketnya aja masih naik turun, ya wajar aja orang banyak yang khawatir. Nah, ini nanti bayar utangnya siapa? Negara, APBN. Nah, makanya itu yang buat berita ini tuh makin viral. Nah, tapi gini, banyak orang yang bilang kalau pendapatan belum stabil, kenapa kita tidak memperpanjang rute aja biar makin banyak penumpang? Ya sih, kedengarannya gampang. Tapi menurut ekonomi bisnis.com itu, rute panjang kayak Jakarta-Surabaya itu masih belum bisa dijalanin. Kenapa? Karena pasti memakan biaya besar kan, dan risikonya itu gede banget. Nah, bener banget, soalnya menambah rute itu nggak gampang, nggak cuma bangun rel doang, tapi ada juga biaya, lahan, perawatan, sampai resiko utang yang bisa makin berat nih. Kalau cash flow WUSH-nya aja belum stabil, ekspansinya malah bisa bikin makin berat. Tapi ya chill dulu, pemerintah juga nggak tinggal diam. Menurut antara Neos dan Antara sekarang lagi ngobrol serius sama Cina buat nyari keringanan utangnya WUSH. Dari mulai ngubah tenor, nurunin harga, nurunin bunga, sampai ganti mata uang biar cicilannya lebih enteng. Nah, iya, dan Nara itu tuh lagi mereview semuanya kok. Jadi mereka tuh nggak cuma sekedar tunda dulu deh, tapi mereka juga lagi nyari skema yang akal untuk jangka panjang, biar bayar utangnya itu nggak sesak napas gitu. Nah, bener banget, ini juga ada yang bikin agak lega sedikit karena pihak Cina juga bilang mereka siap bantu kok buat restrukturisasi. Soalnya mereka lihat proyek WUSH ini tuh punya efek ke masyarakat, bukan cuma soal untung ruginya doang. Kalau dari pandangan kita nih ya, selain nego utang, sebenarnya ada beberapa langkah yang bikin WUSH lebih sehat secara keuangan. Nah, betul banget. Mungkin bisa dengan cara kayak kolaborasi dengan sektor pariwisata. Misalnya bikin paket wisata Bandung plus tiket WUSH, itu bisa bikin naikin okupansi tanpa harus menambah rute terus. Nah, iya nih, pokoknya intinya mah proyek WUSH ini tuh masih ada harapan. Nah, sekarang sih lagi diotak-atik aja biar utang itu nggak jadi bom waktu terus. Nah, karena utang WUSH ini tuh nggak sesimpel cuman rugi atau enggaknya, tapi banyak faktor yang harus diseimbangkan dalam proyek ini juga. Iya, dimulai dari pendapatan yang masih
naik turun, rute yang belum bisa ditambah, dan juga sampai negosiasi utang yang lagi berjalan. Ribet, tapi ya beginilah infrastruktur gitu ya. Nah, yang terpenting itu kita harus lihat dulu perkembangannya tuh gimana. Kalau cash flow-nya makin stabil dan restrukturisasinya itu beres, bus bisa aja jadi proyek yang akhirnya balik modal dan ngasih efek ekonomi yang beneran nih. Nah, iya nih, bener banget. Jadi, teman-teman jangan cuma baca judul beritanya aja, tapi juga harus paham isi dari berita itu tuh seperti apa. Oke deh, mungkin segitu dulu obrolan kita pada hari ini. Obrolan santuy tetap berbobot kita. Thank you yang udah dengerin. Semoga jadi makin paham dan bisa dan gak ikut-ikutan drama TikTok lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya bareng kita bertiga. Bye-bye! Podcast Ekonomi Santuy, Stay santuy, tetap kritis.